Berjumpa lagi bersama Ibu untuk pagi hari ini pada video pembelajaran muatan IPS. Nah, untuk pagi hari ini anak-anak kelas 4 kita masuk di pembelajaran 5 pada buku tematik M4C ya, di pelajaran terakhir. Nah, coba perhatikan di halaman 103, ayo mengamati, kemudian di halaman 104 ya, menjelaskan ciri-ciri cinta lingkungan. Minggu lalu Ibu sudah membuat tugas untuk kalian. Silakan pilih di mana kamu suka. Kamu hidup di kota atau hidup di desa? Kelihatannya kelas 4 ini seimbang ya, memilih hidup di kota dan hidup di desa. Ada yang suka di kota dan ada yang suka di desa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, siapkan hati kalian, ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih setiamu yang selalu hadir bersama kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami. Berkati kami semua agar kami boleh mengikuti pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru sepanjang hari ini. Berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Orang tua kami dan Bapak Ibu Guru dalam aktivitas mereka, Engkau memberkati mereka, menyertai mereka sehingga apa yang mereka kerjakan hari ini boleh bermanfaat bagi kami semua. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa berdasarkan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak kelas 4 ya. Tahukah kalian apa ya yang harus kita lakukan terhadap lingkungan kita? Pastinya kalian sudah tahu ya, bagaimana sikap yang baik dan bagaimana perilaku yang tidak baik terhadap lingkungan sekitar kita. Kalian tahu bahwa Indonesia ini merupakan paru-paru dunia. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia ini memiliki hutan yang luas. Nah, hutan itu kenapa disebut paru-paru? Karena itu memberikan udara yang segar bagi kita ya. Jadi kalau ada kemarin yang suka hidup di desa, karena apa? Itu karena udaranya sejuk. Kenapa demikian? Karena di pedesaan itu masih banyak pohon-pohon dan sebagainya ya. Yang kalian jelaskan itu bagus ya. Ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Ada misalnya di desa ya. Mungkin fasilitas untuk pembelajaran itu tidak mudah didapatkan ya. Mungkin misalnya fasilitas internet itu susah ya. Kalau di desa pedesaan kita bisa menghirup udara segar ya, merasakan kenyamanan, kemudian bahan-bahan yang kita dapatkan dari kebun itu alangkah banyak. Kemudian di perkotaan itu baiknya kita dengan mudah mendapatkan fasilitas misalnya dalam pembelajaran ya. Tapi yang tidak baiknya kadang itu polusi udaranya ya. Oke, itu. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri cinta lingkungan. Seperti apa ciri-ciri cinta lingkungan? Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ini adalah lingkungan bersih. Siapa di sini yang suka lingkungan bersih? Ya, pastinya semuanya suka pada lingkungan bersih. Nah, kemudian perhatikan gambar ini. Kalian suka dengan lingkungan ini? Pastinya tidak ada yang suka. Nah, seperti apa ya yang harus kita lakukan agar kita disebut mencintai lingkungan? Coba perhatikan slide berikut. Oke anak-anak, itu tadi ya
kamu sudah tahu bagaimana cara mencintai lingkungan, ya, bagaimana sikap yang baik dan bagaimana sikap yang tidak baik, dan kesimpulannya apa, ya, apa yang harus kita lakukan. Ketika kamu membuang sampah pada tempatnya, itu berarti kamu sudah menunjukkan sikap yang baik, ya. Kamu membuang sampah sesuai dengan tempatnya, misalnya yang mudah didaur ulang dan tidak mudah, ya. Oke, organik dan sampah anorganik. Nah, coba perhatikan anak-anak kalau sempat di bukumu di halaman 103. Coba perhatikan, ada gambar di situ, ada orang sedang menanam pohon, kemudian ada pembakaran hutan. Nah, apakah gambar tersebut berbeda? Pastinya gambar itu berbeda. Salah satu dari gambar itu menunjukkan tentang sikap cinta lingkungan, dan kemudian gambar yang kedua itu menunjukkan sikap tidak mencintai lingkungan. Karena apa? Orang melakukan pembakaran lingkungan. Nah, kalau pembakaran hutan. Kalau ada pembakaran hutan itu bisa menyebabkan longsor. Tapi marilah kita cintai lingkungan kita dengan kita merawat, ya, dan menanam pohon yang ada di sekitar kita harusnya kita jaga, ya. Bukan halnya biarkan pohon-pohon yang ada di sekitaran kita tumbuh tinggi dan sebagainya dirawat. Kalau kita mungkin pangkas ranting yang mungkin akan mengganggu bangunan yang ada, ya. Bukan hanya semuanya ditebang, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, anak-anak kalau sempat, apakah kalian semua sudah mempunyai sikap cinta lingkungan? Bagaimana di rumah kalian? Ya, di dalam rumah kita dulu, ya. Kalau kita sudah mencintai kebersihan rumah kita, berarti dimanapun kita berada, kita sudah bisa menerapkan itu. Misalnya di rumah, ya. Di rumah terlatih membuang sampah pada tempatnya, dimanapun kamu berada bisa menerapkan hal itu. Oh iya, sejak kecil aku diajarin tidak bagus kalau membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kamu makan permen atau snack dan sebagainya, ada bungkusannya, pasti kamu sadar diri. Kalau kamu tidak menemukan tempat sampah, pasti kamu taruh di dalam saku. Nanti kalau menemukan tempat sampah baru buang. Itu adalah salah satu sikap. Nah, di rumah, ya, mama sedang membersihkan kebun, ayah sedang menebas rumput mungkin. Nah, kamu di dalam rumah main handphone. Apakah itu adalah salah satu sikap yang kamu tunjukkan? Bukan, ya. Tapi turut bergotong royong, ya, turut membantu mama dan papa, itu berarti menunjukkan sikap, ya, cinta terhadap lingkungan rumah kita. Nah, kalau kamu terbiasa membantu orang tua di rumah, di sekolah pun seperti itu. Kamu datang di sekolah melihat teman-teman kamu membersihkan ruangan kelas, kamu tidak hanya melihat bapak ibu guru yang piket membersihkan halaman sekolah, tidak hanya lihat, tapi kamu sudah sadar, oh iya, bapak ibu guru saya sedang membersihkan, jadi saya harus turut membersihkan supaya saya menunjukkan sikap peduli atau sikap cinta terhadap lingkungan. Oke, anak-anak kelas 4, kira-kira paham, ya? Nah, perhatikan lagi di halaman 104, ya. Kalian harus tahu bahwa cinta lingkungan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, ya. Kalau kita mencintai lingkungan kita, berarti kita menunjukkan sikap, ya, kita peduli terhadap lingkungan kita, ya. Kita cintai berarti kita tidak mau lingkungan kita itu rusak, ya. Sama di rumah, kalau rumah itu tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan halamannya, itu akan membuat rumah kotor. Kalau rumah kotor tiap hari dan seterusnya, itu akan mudah rusak. Berarti kalau kamu sadar harus membersihkan, kamu mencintai lingkungan kamu, berarti kamu peduli. Saya tidak mau lingkungan saya cepat rusak dan sebagainya, misalnya terkena banjir, ya. Kamu membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu peduli. Saya tidak mau saluran air yang ada di lingkungan saya tersumbat, jadi kamu peduli. Saya tidak mau membakar hutan dengan sembarangan, karena kamu peduli bahwa kalau membakar hutan dengan sembarangan itu bisa menyebabkan tanah longsor dan sebagainya. Oke, anak-anak kelas 4 paham, ya? Nah, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak merupakan salah satu cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan. Oke, anak-anak kelas 4 bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, membakar hutan dan sebagainya, tapi hemat air dan hemat energi itu merupakan juga kepedulian kamu atau
cinta lingkungan. Ya, kenapa demikian? Kalau kamu hemat air itu berarti kamu tahu ya batas kapan kita menggunakan air dengan hemat, tidak boros. Kemudian hemat energi listrik. Itu berarti kamu peduli terhadap lingkungan. Nah, Ibu sudah katakan tadi bahwa pedulikah kalian terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Ya, harus peduli, karena yang menikmati, kalau kamu peduli siapa? Kamu sendiri yang ikut menikmati, ya. Apa yang kamu sudah lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitarmu, ya? Perhatikan gambar di 104. Coba perhatikan gambar pertama dan gambar kedua, itu salah satu contoh sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan. Orang yang tinggal di situ, ya, yang harusnya berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, sudah tidak didapatkan. Karena apa? Mereka sendiri yang merusak, mereka sendiri yang tidak merawat dengan baik. Karena apa? Mereka membuang sampah sembarangan. Nah, mereka sudah tahu tinggal di tepi sungai seperti ini, tapi mereka tidak merawatnya dengan baik, ya. Sama dengan gambar yang kedua. Oke? Nah, jika di lingkunganmu terjadi peristiwa seperti pada gambar, apa yang kamu lakukan? Oke, anak-anak kelas 4. Kalau kamu menemukan seperti ini, apa yang kamu lakukan terhadap lingkungan kamu? Apa alasan kamu? Ya. Nah, setelah itu anak-anak kelas 4 coba jelaskan ya contoh sikap atau perilaku peduli terhadap lingkungan, kemudian dampaknya terhadap lingkungan. Tapi sepertinya ini sudah ya, Ibu akan berikan tugas untuk hari ini. Oke, untuk kelas 4 tugasnya hari ini yang di tabel nggak usah ya. Ibu akan berikan tugas, coba perhatikan gambar yang ada di 104, itu gambar. Nah, kalau ya itu ada pertanyaan di situ. Kalau kamu perhatikan gambar ini, kalau ini terjadi pada lingkungan kamu, apa yang kamu lakukan ya? Jelaskan perilaku kamu atau sikap kamu terhadap kedua gambar ini, kemudian jelaskan alasan kamu mengapa melakukan sikap tersebut, kenapa seperti itu ya. Jadi hanya 2 poin ya, 3 ya, tanpa 1. Kalau poin pertama, lihat gambarnya, kemudian kamu jelaskan ya pada gambar kedua ini, apakah ini merupakan sikap peduli terhadap lingkungan atau tidak. Kemudian kamu wujudkan sikap apa yang kamu mau lakukan untuk kedua gambar tersebut, kemudian jelaskan alasan kamu ya. Oke, anak-anak kelas 4, demikian dari Ibu untuk pagi hari ini. Semoga pelajaran yang Ibu berikan untuk pagi hari ini boleh bermanfaat dan boleh kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dadah, tetap jaga kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.